Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجله وإن غطي بها رجله بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya pada saat makanan dihidangkan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, waktu itu dia sedang berpuasa. Maka dia berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah terbunuh, padahal dia seorang yang lebih baik daripadaku, dan tidak ada kain yang bisa dipergunakan untuk mengkafaninya, kecuali sepotong selimut. Jika dipergunakan untuk menutupi kepalanya, maka terbuka kedua kakinya. Dan jika dipergunakan untuk menutupi kedua kakinya, maka terlihat kepalanya. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, diberi kelapangan rezeki yang selapang-lapangnya. Atau dia mengatakan, kami diberi kekayaan dunia sebanyak-banyaknya, kami khawatir, jangan-jangan kebaikan kami telah diberikan lebih awal. Kemudian dia menangis, dan makanan itu dia tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Ahibati fillah, tatkala Allah membentangkan dunia buat kita, kita biasanya akan melihat orang yang lebih kaya lagi dari kita. Kumpulan kita orang-orang yang kaya, sehingga yang dibicarakan adalah dunia. Abdurrahman bin Auf, ini cerita anaknya Abdurrahman. Gimana bapak? Kaya raya bapak. Subhanallah. Termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Tapi bagaimana dia ketika puasa, kemudian dihadirkan itu makanan di depan dia. Dia ingat dengan sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia. Yang mereka belum merasakan kenikmatan dunia kecuali sedikit. Bahkan mungkin gak ada. Mati aja gak ada warisannya. Kok mau bicara warisan? Kain kafannya gak cukup. Dia punya kain, satu lembar, yang kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika perang Uhud, dia tewas. Lalu Nabi SAW menyuruh agar kakinya dikasih rumput. Ada semacam, tumbuhan namanya idkhir. Ditaruh di kakinya. Maka Abdurrahman bin Auf, kita nih takut termasuk orang yang balasannya diberikan di dunia. Mungkin beliau ingat dengan firman Allah Azza wa Jal, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang beramal untuk mengharapkan dunia, kami akan berikan kepada mereka dari dunia ini. Nggak akan dirugikan mereka di dunia ini. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Abdurrahman takut. Termasuk orang-orang yang kebaikannya disegerakan di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Akhirnya menangislah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair namanya adalah Mus'ab ibn Umair ibn Hisham. Dia ikut dalam perang Badar, ikut dalam perang Uhud, dan kemudian tewas di perang. Disebutkan bahwasanya Mus'ab bin Umair termasuk yang awal-awal masuk Islam. Ketika Nabi SAW sudah mengumpulkan orang, ketika sembunyi-sembunyi, dakwah ini masih sembunyi-sembunyi. Di rumahnya Al-Arqam, Ibn Abil Arqam. Mus'ab masuk dan dia anak kaya. Anaknya orang kaya. Terkenal di kota Mekah bagaimana kekayaan ibunya.
bagaimana ibunya memanjakan Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab datang mengutarakan keislamannya di hadapan Nabi SAW dan para sahabat, lalu dia menyembunyikan keislaman. Dia biasa datang ke tempat Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Di 3 tahun awal dakwah Nabi SAW. Sebelum diperintahkan untuk berdakwah terang-terang. Subhanallah. Tapi ada aja orang-orang yang tahu. Yang akhirnya Mus'ab bin Umair ini, informasi keislamannya disampaikan kepada ibunya. Maka keluarganya Mus'ab bin Umair itu mengurung Mus'ab. Diikat. Dia dalam kondisi terkurung dan terikat. Semua kekayaan yang dia berikan oleh ibunya diambil sama ibunya. Itu terjadi sampai Mus'ab bin Umair hijrah ke Habasyah. Artinya larinya Mus'ab dari kurungan itu, dari tahanan keluarganya itu, bukan lari dari rumahnya saja, tapi lari dari kota Mekah menuju ke Habasyah. Karena udah gak nyaman disiksa oleh keluarganya. Ketika sampai ke Habasyah dapat berapa lama, ada berita orang-orang Mekah masuk Islam. Baliklah Mus'ab, termasuk yang balik. Ternyata beritanya hoax. Tapi Mus'ab tetap bertahan di kota Mekah Al-Mukarramah sampai akhirnya Nabi SAW pada tahun ke-12 kenabian, beliau SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Dan Mus'ab ini termasuk yang banyak pahalanya karena tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam lewat tangannya Mus'ab bin Umair. Di antaranya pemimpin-pemimpin orang-orang Ansar seperti Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, satu kampung semuanya masuk Islam. Bayangin pahalanya Mus'ab bin Umair. Yang kita tahu Rasul SAW mengatakan, Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, kemudian contoh itu diikutin oleh orang lain, maka dia akan dapat pahala amalan tersebut dan amalan dan pahala orang-orang yang mengamalkan. Tanpa mengurangi pahala mereka. Ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair dikasih amanah sama Nabi SAW untuk memegang panji perangnya, benderanya orang-orang muhajirin. Dan di tengah-tengah peperangan yang awalnya menang, lalu setelah itu Allah memberikan kekalahan gara-gara ada 50 pemanah yang di Bukit Uhud, 35 darinya turun, lupa. Atau mereka mengabaikan perintah Nabi SAW untuk tetap di bukit tersebut menang atau kalah. Maka akhirnya umat Islam diserang dari belakang sama Khalid bin Walid. Kemudian yang udah lari dari orang-orang musyrikin, mereka balik lagi menyerang dari depan. Sehingga umat Islam terjebak, mereka kabur. Di antara yang tetap di tempat itu, yang memegang panji umat Islam adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Wa'il. Abu Wa'il mengatakan, Udna Khabbaban. Kita pernah membesuk Khabbab bin Ard. Faqala hajarna ma'an Nabi SAW. Ini cerita Khabbab. Baru saja yang kita baca di kitab Riyadhus Shalihin. Ini hadis juga riwayat Imam Bukhari. Ini ceritanya Abdurrahman bin Auf. Artinya ceritanya Mus'ab bin Umair ini menjadi cerita yang viral pada waktu itu. Mungkin bahasa sekarang bahasa viral ya. Khabbab bin Ard, dia berkata, hajarna ma'an Nabi SAW. Nuridu wajhallah. Kita berharap pahala dari Allah SWT. Fawaqa'a ajruna ala Allah. Maka ya balasan kita ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Faminna man madha lam ya'khud min ajrihi syai'a. Di antara kita ada yang meninggal dunia sebelum dapat balasannya di dunia. Upah dunia belum dapat dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di bumi ini solusi-solusi maslahat-maslahat yang banyak dalam urusan ibadah, wasa'ah dan keluasan rizki. Di antara kita, katanya Khabbab, ada yang meninggal dunia belum mendapatkan itu. Belum mendapatkan keluasan rizki. Minhum Mus'ab bin Umair. Kata Khabbab, di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia tewas ketika perang Uhud. Dan meninggalkan tadi satu kain. Kita kalau tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau kita tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menarik itu kain ke kepalanya. Dan kita jadikan
Di kakinya tadi rumput idkhir. Tumbuhan namanya idkhir. Wa minna man aina'at lahu thamratahu fahuwa yahtibuha. Tapi di antara kita ada yang sampai memetik buah-buah dari hijrah mereka. Seperti ceritanya Abdurrahman bin Auf, Khabbab bin Ard sendiri. Subhanallah jamaah. Allah Azza wa Jalla tentunya memberikan ganti yang lebih baik buat orang-orang yang hijrah dan tulus hijrahnya karena Allah SWT. Dan dicerita Abdurrahman bin Auf bagaimana dia menangis karena takut kepada Allah SWT. Dia tetap berhati-hati jangan sampai dunia ini menipu dan membuatnya lalai dengan tugas-tugas dia sebagai hamba Allah untuk takut kepada Allah dan berjuang dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena apabila dunia sudah dibukakan, Nabi SAW mengatakan, ini cerita lain ketika melihat Mus'ab bin Umair ya, dengan pakaian yang usang, yang dari kulit ya, dengan kulitnya Mus'ab itu seperti ular mengelupas ya. Karena nggak ada krim, nggak ada apa ya, orang miskin susah hidupnya. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, Kaifa antum idza futihat alaikum dunya, atau idza futihat alaikum Kisra wa Kaisar. Gimana kalau ditaklukkan buat kalian Romawi dan Persia itu? Kata Abdurrahman bin Auf, ya kita akan menjadi seperti yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan. Nakun kama qala Allah, kita menjadi seperti yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, awa ghaira dhalik, atau mungkin selain itu, nggak kayak gitu kalian. Apa yang terjadi? Tatanafasu. Dunia dibentangkan, kalian malah bersaing untuk mengumpul dan menghimpun dunia. Tsumma tatahasadun, kemudian saling hasud kalian. Yang ketiga, tsumma tatabaghadun, lalu kalian saling membenci. Dan yang keempat, tsumma tatadabarun, kalian akan saling memberikan punggung kalian, enggak bertegur sapa dan kalian akan saling bermusuhan. Itu yang ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Bagaimana akhirnya dia menangis karena takut termasuk orang-orang yang balasan kebaikannya diberikan lebih awal, yakni diberikan di dunia, dan takut di akhirat tidak memiliki bagian apa-apa. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.